Salam dan sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Firman kehidupan hari Sabtu 9 Oktober 2021. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Roma 8 ayat 37. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap perlombaan, pertandingan olahraga atau perlombaan nyanyi atau games yang lain-lain, fokus kita menjadi pemenang. Fokus kita menjadi juara untuk mendapatkan emas, perak, perunggu, dan penghargaan lain-lainnya. Orang mau maju untuk itu dipersiapkan mental juara, mental pemenang, percaya diri untuk menjadi pemenang, pasti bisa, dan lain-lain ungkapan yang membuat semangat dan terus berjuang dan mempersiapkan diri jauh-jauh sebelumnya. Hari ini nats firman kehidupan berkaitan dengan pemenang dalam hal iman, mental juara dalam kerohanian, dalam menghadapi pernik-pernik kehidupan di dunia ini. Seorang beriman tidak sekedar menjadi juara dan pemenang, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebagai murid Kristus, kita bukan hanya bisa menjadi seorang pemenang, melainkan lebih dari situ, kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang. Dalam konteks nats kita hari ini melihat dalam ayat 39 bahwa tujuan kemenangan kita adalah tetap melekat dalam kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak boleh ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Allah. Karena hidup di luar Allah berarti kebinasaan. Iblis selalu berjalan keliling mencari mangsa yang ditelannya, sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Dengan segala daya upaya iblis akan berusaha menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari kasih Allah. Karena itu renungan kita pagi hari ini ada 3 hal yang sangat berharga menyapa kita apa yang dijanjikan Allah kepada kita. Bukan hanya pemenang, tetapi lebih daripada orang-orang menang. Yang pertama, kita menghadapi perang rohani. Kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang karena peperangan kita bukan hanya menghadapi apa yang nampak di mata, melainkan lebih dari situ. Kita menghadapi peperangan yang tidak tampak oleh mata secara jasmani, tetapi peperangan spiritual. Justru inilah kelebihan kita sebagai seorang pemenang. Peperangan yang kita hadapi bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh jahat di udara. Di hadapan Tuhan kita lebih daripada pemenang jasmani. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan seorang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Inilah orang-orang yang lebih dari pemenang. Di saat kita menang atas emosi kita, kita memutuskan untuk tetap bersabar menghadapi masalah di depan kita, maka itulah yang disebut lebih dari pemenang. Tidak ada musuh yang tampak di depan kita untuk kita kalahkan. Namun di saat kita menang atas tipu daya daripada iblis, maka itulah yang menjadikan kita lebih dari sekedar pemenang. Kita menjadi lebih dari pemenang karena kita menang atas hal-hal yang tidak kelihatan. Hal-hal yang kelihatan bersifat sementara, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan adalah kekal. Sebagaimana kitab Amsal mengatakan bahwa orang tak dapat mengendalikan dirinya. Ada orang seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Menangkanlah peperangan pertandingan yang tidak kelihatan bersama dengan kuasa daripada Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Karena orang yang hidup oleh Roh tidak akan menuruti keinginan daging. Yang kedua, menang atas tipu daya siasat iblis. Dalam suatu peperangan, apabila semua siasat dan strategi dari pihak musuh telah terungkap, telah kita ketahui, maka dapat dipastikan bahwa musuh tersebut akan dapat dihancurkan sampai kepada akar-akarnya.
Musuh tidak mungkin lagi menang karena segala rencana dan strateginya telah terbongkar. Lalu bagaimana dengan peperangan rohani yang kita hadapi? Tuhan juga menjanjikan kepada kita menjadi lebih daripada pemenang. Karena dalam peperangan rohani yang kita hadapi, ada bantuan ilahi yang luar biasa, yaitu Roh Tuhan akan menyertai dan menguatkan kita. Tidak ada lagi tipu daya siasat iblis yang tinggal tersembunyi. Sudah semua kelihatan karena Tuhan telah memberikan firman-Nya secara lengkap kepada kita. Sekalipun iblis memakai segala cara, waktu dan kesempatan, atau juga tempat yang tepat menanti di saat kita supaya kita jatuh, kapan dan di mana selalu menggoda kita dengan memasang segala daya liciknya. Sampai kapanpun juga dan sampai sekarang pun di mana-mana iblis selalu mencari kesempatan. Tetapi yakinlah, Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang senantiasa menyertai dan juga menuntun kita. Karena itu Tuhan memberitahukan, memberi pengajaran yang ilahi kepada kita. Kita bisa menjadi lebih pemenang karena dimampukan oleh Tuhan melalui Roh Kudus yang sudah menuntun kita mengetahui rencana dan siasat iblis. Kita bukan hanya menang selangkah, tetapi kita berlangkah-langkah bisa memenangkan strategi daya tipu daripada iblis. Kita dimampukan untuk berpuluh-puluh langkah di depan, sehingga iblis dapat kita kalahkan, dan kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan menjamin kemenangan kita. Hal berikut ini yang kita lihat bahwa bukan hanya lebih pemenang, yaitu ada jaminan dari Tuhan sendiri bahwa kita bisa memenangkan segala peperangan yang kita hadapi. Setiap kali di saat Tuhan mengizinkan kita menghadapi suatu perkara, maka sebenarnya di saat itu juga jaminan kemenangan diberikan oleh Tuhan. Tuhan punya rencana untuk membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Jaminan kemenangan yang luar biasa bagi setiap umat, setiap orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kita lebih dari seorang pemenang. Kemenangan itu bukan hanya sekedar sebagai suatu kemungkinan, tetapi suatu kepastian. Karena itu firman kehidupan menyapa kita pagi hari ini. Di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Jadilah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Semua hal yang kita perlukan untuk menjadi lebih dari pemenang telah tersedia di depan mata kita, karena Tuhan adalah jaminan kita. Kenakanlah senjata Allah yang memenangkan pertarungan yang ada di dalam dunia ini untuk selamanya. Bersama dengan Tuhan kita kuat, kita mampu, kita memenang. Dan bukan hanya pemenang, tetapi melebihi dari pemenang. Tidak ada yang dapat mengalahkan kita asalkan kita ada di pihak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan, firman kehidupan yang memberikan kekuatan kepada kami, mengajarkan kebenaran dan kasih dan pengharapan yang tertuju kepada Tuhan. Karena kami bukan hanya sekedar pemenang, tetapi melebihi dari situ, sehingga kami mampu menanggung segala perkara dengan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami, semuanya itu lebih daripada orang-orang benang, sebab Tuhan mengasihi kami sebagaimana adanya. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang memberi kemenangan kepada kami dan jaminan untuk selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom.